pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Julia Turalmina dalam program Sapa Kaltim. Pemirsa, penyiaran digital merupakan salah satu infrastruktur yang memperkuat ketahanan negara. Penyiaran informasi yang cepat melalui penyiaran digital bisa menjadi pengungkit pintu kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah masyarakat bisa dengan mudah mengakses apa saja informasi yang ada di dalam daerahnya sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang penyiaran digital dalam pengawasannya. Pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang yang tentu saja ahli di bidangnya, Bang Erwan, Ketua Pengawasan Isi Siaran KPID nih. Selamat pagi Bang Erwan. Apa kabar nih Bang? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini apa Bang? Ya, untuk sementara kita melakukan pengawasan berkala yang di kantor bersama 14 tenaga pemantau. Pengawasan berkala ya. Saya dengar-dengar di Kaltim nih ada informasi yang heboh nih. Sebenarnya kemarin sempat ada talk show sih sama Pak Bawon soal penyiaran terestrial ya. Iya. Jadi saya dengar-dengar kita mau pindah nih dari analog ke digital. Kita bahas sedikit nih, Bang, pemindahannya, eranya, pengaturannya, atau berapa lamanya, Bang? Ya, bukan ya. Ya, baik. Masalah migrasi digital ya. Ini salah satu cita-cita masyarakat dan seluruh lembaga insan penyiaran. Sebenarnya kalau kita lihat telisik lebih dalam, Indonesia ini kalah lebih jauh dari negara tetangga ya, seperti Singapura, Malaysia, apalagi di negara bagian Eropa dan Barat, kita sudah jauh ketinggalan. Cita-cita ini sudah 20 tahun direncanakan oleh pemerintah dan DPR RI sebelumnya, namun terkendala oleh macam-macam ya, gagal di prolegnas, selalu gagal di prolegnas, padahal sudah direncanakan dengan baik. Nah, cita-cita luhur kita ini harus disambut gembira nih. Yeah. Keberanian Pak Presiden Joko Widodo dan DPR RI pada saat mengetuk dan mengesahkan dimasukkan Undang-Undang Penyiaran Telekomunikasi dan Pos di Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020. Ini salah satu keniscayaan dan kabar gembira yang harus disambut dengan ceria oleh seluruh masyarakat yang ada. Karena masyarakat tidak paham penyiaran itu seperti apa, kemudian dampak ekonominya bagi masyarakat apa, pendapatan untuk negara apa. Nah, ini harus dijelaskan secara rinci oleh pemerintah dan KPID seluruh Indonesia, KPID dan KPI pusat. Jadi ada yang pertama, lembaga penyiaran publik ini kan lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran yang lain ini mempunyai spektrum frekuensi yang dipinjamkan oleh negara dan digunakan dan dinikmati kembali ke masyarakat. Nah, berjalannya waktu, bagaimana masyarakat ini bisa kita memastikan apakah dia menerima informasinya sudah baik atau tidak, dari segi visual, audionya, gambarnya, suaranya, ini kita harus pastikan. Kemudian kita pastikan apakah tayangan-tayangan mereka ini edukatif tidak, inspiratif atau tidak, patut dicontoh atau tidak. Nah, kepatutan ini juga ini salah satu kewajiban kami, kewajiban KPID Kaltim bagi lembaga penyiaran lokal. Ini diserap oleh lembaga penyiaran, apakah sudah menjalankan kewajibannya dengan sesuai ketentuan Undang-Undang 32 atau tidak. Nah, ini kewajiban kita. Berarti memang pengawasannya harus ketat ya. Iya. Apalagi di Indonesia sendiri ada banyak ya lembaga-lembaga penyiaran seperti itu ya. Nah, di Kaltim ada sekitar 120 lembaga penyiaran swasta dan ada beberapa lembaga penyiaran publik yang memang sudah siap untuk menghadapi migrasi digital. Memang KPID Kaltim ini tidak seperti, ini kan ada perbedaan nih. KPID ada di beberapa provinsi, ada beberapa perbedaan masalah pengawasan. Apa nih Bang? Pengawasan yang pertama masalah infrastruktur. Kalau daerah Jawa atau daerah Sumatera mungkin ada lembaga penyiar, ada KPID daerah. Ini bisa mengakses pengawasannya seprovinsi.
Nah, KPD Kaltim tidak sampai di situ. KPD Kaltim hanya bisa mengawasi Balikpapan, Samarinda, dan Tenggarong. Tapi kita fokusnya di Samarinda ya. Kita mempunyai tenaga pemantau, ini ada 14 orang yang siap bekerja, kita bagi 2 shift. Bekerjanya Senin sampai Jumat. Dan kami juga memerlukan sebenarnya kerja-kerja KPD Kaltim ini juga tidak cukup dikerjakan oleh KPD Kaltim, tidak cukup. Kenapa? Karena ada 115 lembaga penyiaran yang harus kita awasi. Ini saya tarik kesimpulan nih dari Iya. abang yang dari apa yang abang sampaikan. Jadi sebenarnya kita ada perbedaan dengan daerah lain nih. Iya. Apakah kita berarti dalam kondisi ini kita ketinggalan dong ya? Ya, kalau kita bilang ketertinggalan itu, iya ketertinggalan. Tapi kita kan nggak bisa memastikan, kami juga tidak bisa menyalahkan salah satu pihak apakah yang mana yang harus disalahkan tidak. Tetapi kita sudah bertemu dengan Kadis Diskominfo, dengan Ketua Komisi 1, dengan DPR Provinsi. Ini membicarakan bagaimana bisa untuk persiapan IKN ini, masalah pengawasan siaran ini tidak terkendala lagi, zero kendala lah. Kita tidak ada kendala lagi. 10 kabupaten kota itu bisa kita akses. Bagaimana bisa? Ini kan yang bicara undang-undang. Nah, undang-undang ini kita pastikan apakah sudah turunnya dengan benar apa tidak. Ngomong-ngomong soal 10 kabupaten itu nih, Iya. Bang, kan kita sudah banyak nih, pasti seluruh Indonesia udah tahu kita bakalan jadi ibu kota negara baru nih. Dari yang saya dengar, abang tadi bilang pengawasannya sendiri KPID Kaltim ini, dengan namanya kan Kaltim nih Bang. Iya. Tapi bagaimana, kenapa kita bisa cuma fokus aja di Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong, sedangkan daerah lainnya gimana nih? Nah, ini juga memang ada diskursus, kemarin ada diskursus, kita ada diskusi kecil, 7 komisioner KPD Kaltim untuk membicarakan itu. Memang terkadang adalah kita tidak mau ada cibiran-cibiran, kenapa Samarinda saja yang dipantau, kenapa Samarinda saja yang diberikan sanksi pelanggaran, kenapa tidak daerah yang lain. Nah, ini juga jadi kendala bersama memang ya seperti yang KPD Kaltim. Artinya dengan keterbatasan yang ada, kita bisa memaksimalkan pengawasan di 3 kota. Tetapi, nah ini ada kabar gembira juga buat lembaga penyiaran 10 kabupaten kota. Saya, Pak Bawan, Pak Akbar, Pak Abdi, 7 komisioner sudah duduk satu meja untuk membicarakan pengawasan 10 kabupaten kota. Yang pertama kita akan mengawasi sekitar bulan 4 ya, bulan depan sudah akan kita mulai sampai dengan bulan 12. Kita akan mengawasi 10 kabupaten kota. Kita akan mulai dari, kalau Samarinda ini sudah ada yang mengawasin, cuma dari 9 kabupaten kota ini akan kita awasi berkala, bersambung ya, kontinu. Nanti kita akan rosok ke Balikpapan, kita akan ke Penajam, kita akan ke Pasir. Mungkin jadinya sebulan, kita sebulan di Balikpapan, sebulan lagi di Pasir, sebulan lagi di Penajam, sebulan di Bontang, sebulan di Berau, sebulan di Sangatta. Seperti itu. Prosesnya ya, agak panjang ya. sebulan ya. Karena kita yang pertama kita keterbatasan tenaga pemantau. 115 itu dibagi 14 pemantau. Ini ada 80% ya. Kerja keras Ya, banget kerja keras. jadinya. Ada sekitar 80% yang memang idealnya satu lembaga penyiaran itu diawasi 1 orang. Iya, KPI iya. pusat seperti itu, dia 24 jam. Ada sekitar hampir 50 lembaga penyiaran diawasi oleh KPI pusat, ini 24 jam. Ya kita kan maunya seperti itu. Biar tidak ada lagi ini nggak ada lagi nih kejanggalan cibiran kenapa selalu Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, yang kota lain. Nah, ini akan kita jawab. Bicara idealnya Ya. ya seperti itu. Kita tahan dulu Bang Erwan, kita jeda sedikit. Ya. Habis ini kita lanjut lagi ya. Pemirsa tetap terus di Sapa Kaltim. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa
kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Julia Turalmina. Tadi kita sudah membahas nih idealnya bagaimana pengawasan. Sekarang kita bahas gimana strateginya KPID ke depan nih. Gimana Bang Erwan? Iya, taruh HP dulu ya. Jadi kita mungkin ada, karena migrasi digital ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena bertambahnya aturan baru, saya yakin bertambah aturan baru itu pasti akan bertambah industri penyiaran. Lembaga penyiaran akan semakin banyak. Benar. Kemudian di era migrasi digital ini ada penambahan konten. Ada lembaga penyiaran yang berpusat hanya satu konten, ada masalah agama, masalah hiburan, masalah bisnis. Nah, ini juga menjadi PR KPID Kaltim untuk menambah sumber daya manusia yang ada. Biasanya kita umum saja mempelajari P3SPS, tapi ke depan, sebulan 2 bulan ke depan kita akan melakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis. Nanti akan kita panggil narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sasarannya siapa nih Bang? Sasaran BIMTEK-nya ini siapa? Sasaran BIMTEK-nya ini tenaga pemantau. Tenaga pemantau. Tenaga pemantau. Yang kedua nanti akan kita adakan literasi yang tujuannya akan ke masyarakat juga nanti. Berarti terbuka ya? Terbuka. Untuk pengawas dan masyarakat. Ya, nanti lembaga penyiaran pun akan kita undang. Nanti misalnya masalah bisnis kita akan panggil dari dosen-dosen ekonomi misalnya. Misalnya ada konten masalah agama atau konten religi, kita akan panggil dari pihak MUI yang berwenang memang yang memastikan bahwa ini saja ceramah-ceramah ini saja materi ini saja yang boleh disampaikan di lembaga penyiaran. Berarti ada batasannya sendiri ya. Yeah. Kalau begitu garis konsep besarnya pengawasannya sendiri sudah mulai diatur atau masih? Ini masih kita konsep ya, masih kita konsep. Mungkin sebulan 2 bulan ke depan akan kita laksanakan karena juga ya lagi-lagi keterbatasan anggaran. Nah, tapi ini akan dijawab dengan Komisi 1 dan Diskominfo Kaltim. Kita sudah sinergi, kita akan bertemu ini tanggal 25 nanti ya, kita akan bertemu di Diskominfo Kaltim. Berarti tetap koordinasi ya, Ya. Banyak koordinasinya. Ini apakah strateginya cuman sekedar itu aja Bang, atau mungkin pengawasannya diperluas atau bagaimana ke depannya? Ya, kami juga akan membagi ya nanti ada materi pengawasan periodik. Materi pengawasan periodik ini pengawasan yang berperiode, misalnya pilkada misalnya. Pilkada, kemudian ada masalah debat, masalah pencalekan dan lain-lain. Ini juga harus ada pengawasan materi yang khusus untuk mengawasi. Yang kedua, ada namanya pengawasan tematik yang konten-kontennya khusus. Misalnya di konten agama tadi, di konten bisnis, di konten hiburan, kebanyakan jok-joknya itu juga. Nah, ini harus dipahami, memang nanti akan kita panggil seluruh lembaga penyiaran juga. Kalau kita ngejok di acara talk show, reality show, ini juga kalau bisa jangan berlebihan lah. Kan di P3PS dan Undang-Undang 32 pun sudah mengatur itu. Jangan berlebihan, jangan memojokkan ketika katakan gagap apa segala macam. Ini jangan juga dibully terlalu berlebihan ya, karena ini juga apalagi kita imbasnya ini kan kalau kita lebih jauh, cuma kita sedikit aja melebar ya, karena anak-anak sekarang ini mudah menonton gadget juga daripada televisi. Nah, ini juga menjadi perbincangan karena siaran ulangnya pasti akan disampaikan di media sosial, itu pasti akan ditonton oleh anak-anak kan. Kita juga harus menjaga hak privasi anak, mungkin seperti itu. Iya, benar. Saya kemarin sempat dengar juga ini masalah tentang konsep pengawasan partisipatif yang melibatkan pihak eksternal nih dari KPID sendiri. Apakah ini masuk dalam strateginya KPID atau ini konsep yang berbeda? Nah, ini juga menjadi konsentrasi KPID Kaltim yang seharusnya program itu jalan di tahun yang kemarin 2020, tetapi tahun 2020 kita mengalami musibah
internasional ya, mewabahnya membooming, tidak ada satu negara pun yang luput dari pandemi. Nah, masalah COVID ini menjadi kendala yang akhirnya kita dengan partisipatif eksternal ini ada kerenggangan. Kita mau bertemu pun kemarin itu terkendala dengan waktu dan COVID ya. Kita sudah mengadakan kerjasama dengan teman-teman forum literasi yang terdiri dari beberapa universitas, kemudian ada organisasi forum literasi yang dibangun oleh KPD Kaltim. Ini juga sebagai supporting partner yang kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lembaga penyiaran. Berarti ini masuk dalam strategi? Iya, ini strategi yang belum dilaksanakan setahunnya. Sebelumnya sudah dilaksanakan. Yang berarti sementara berjalan atau ya, baru mau dijalankan lagi? Berjalan, kemudian sendat lagi kan. Ada sudah satu tahun sendat, ini akan kita laksanakan kembali. Akan kita bangun jalan silaturahmi dan komunikasi kembali kepada forum-forum literasi yang sudah kita bangun dan kita jalin kerjasamanya. Konsepnya sendiri cuma menyasar forum literasi ini aja atau ada beberapa forum yang lain atau organisasi yang lain atau memang sengaja literasi aja? Ya, nanti ada penambahan ya. Ada OKP yang akan kita undang karena kenapa harus seluruh elemen stakeholder yang harus kita libatkan? Karena tontonan televisi dan mendengarkan radio ini yang kita betul-betul sasar adalah hak anak. Kita orang tua kan bekerja. Orang tua bekerja pagi, siang, malam, anaknya tidak tahu nonton apa. Banyak contoh. Kalau kita kemarin ada yang inbox di Facebook, ada komentar di Facebook, bagaimana film-film kartun yang seperti ini. Ya kita jawab seadanya. Karena contohnya misalnya kemarin ada film kartun ya. Film kartun yang menampilkan kekerasan. Kemudian itu diberikan sanksi. Kemudian ada cekcok sedikit di media, di lembaga penyiaran juga. Tapi itu sudah terjawab dengan sendirinya oleh KPI Pusat. Yang kedua, ada kasus kriminal ini yang setelah diinvestigasi oleh kepolisian, ini akibatnya hasil menonton televisi. Contoh, kenapa? Karena sifat anak-anak itu meniru. Nah, orang-orang tua yang sibuk yang bekerja ini tidak lagi tahu bagaimana perkembangan anak, apa yang ditonton dan apa yang diperbuat. Nah, sehingga dari situlah tercetus bahwa kita harus merangkul semua elemen di Kalimantan Timur, OKP, Ormas, kemudian ada organisasi kemahasiswaan, ada universitas sekolah dari SD, SMP, SMA. Kalau SD kita panggil orang tuanya, kemudian kita melakukan literasi. SMP pun seperti itu, kemarin sudah kita lakukan ya. 2 tahun yang lalu sudah kita lakukan 2019. Seluruh elemen kita libatkan dari OKP, Ormas, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sudah kita libatkan. Sebentar ya Bang Erwan, ya. Ini menarik sekali sebenarnya pembahasannya, cuman sayangnya kita harus jeda sebentar. Siap. Pemirsa tetap terus saksikan Sapa Kaltim, kita kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi ke program Sapa Kaltim bersama saya Juliatul Helmina. Tadi kita sudah membahas nih sedikit bahwa fokusnya KPID Kaltim ini adalah anak-anak. Bagaimana sih kita mengawasi? Sebenarnya tugas KPID ini agak berat sih menurut saya ya. Orang tua di rumah juga harus ikut nih untuk mengawasi anaknya. Bicara soal masalah konten nih Bang. Tadi kita sempat bicara ya soal keberagaman yang kita bahas sebelum mulai lagi. Saya mau bahas sedikit nih Bang, soal TV swasta. Ini ada trending topik nih baru-baru. Ada TV swasta yang menayangkan acara lamaran selebriti. Bagaimana nih dari KPID sendiri menanggapinya? Ya, kemarin
kita diskusi dengan 7 komisioner ya. Kita tidak sampai, kita hampir merekomendasikan ke KPU pusat. Ternyata sudah dikonfrontir dan sudah ada teguran keras juga. Banyak juga cibiran-cibiran dari, saya juga ada yang masuk di blog. Kalau teman-teman itu kan kalau nonton ada tayangan-tayangan itu saya selalu di WA kadang-kadang di inbox di Facebook, Instagram. Seperti tayangan-tayangan film kartun yang mengandung kekerasan, langsung tonjok-tonjokan itu. Nah, pada saat acara ini lamaran anaknya artis dan lamaran artis juga. Double ya, anaknya artis dan artis. Ini yang pertama di P3SPS itu P3SPS ini kan kitab sucinya lembaga penyiaran juga, kitab sucinya KPD Kaltim, kitab sucinya KPI Pusat, dan kitab suci seluruh lembaga penyiaran. Dan kalau perlu masyarakat juga harus paham apa itu P3SPS yang mengatur pedoman dan standar program siaran lembaga penyiaran yang kita tonton, yang kita dengar. Nah, di dalam P3SPS itu berbunyi lembaga penyiaran wajib memastikan kemanfaatan dan kepentingan publik. Satu yang harus kita pahami, frekuensi ini milik publik atau milik pribadi, kan begitu. Ketika kita berbicara kepentingan publik, ini kita nggak boleh lagi berbicara privasi. Ada tayangan sampai 3 kali tayangan ya, ada jam 1 siang, ada jam 3 siang. Wah, kita nonton itu manfaatnya apa gitu? Artinya pada saat itu ditayangkan ada hak publik yang hilang, kan begitu. Ada hak publik yang hilang, ini privasi. Artinya jangan juga ditayangkan berulang-ulang apa segala macam sampai 3 kali tayang. Nah, ini masalahnya adalah kepentingan publik dipakai oleh kepentingan privasi. Nah, itu yang sudah melanggar, sehingga mendapat teguran keras, dan ada beberapa rekomendasi KPID juga menyasar ke sana. Pelanggarannya di situ ya, Ya. kepentingan publik berarti hilang karena Hilang. hal ini. Agak jadi pertanyaan juga ya sebenarnya, tapi banyak masyarakat loh Bang yang senang-senang aja ngelihatnya. Nah, itu. Nah, tuh kita kan kami itu punya kewajiban. Kami punya kewajiban memastikan masyarakat itu mendapatkan informasi yang sesuai hak asasi manusia, itu yang pertama. Kemudian kami punya kewajiban ini mendengar kritik dan saran masyarakat. Artinya kalau kita melihat masyarakat luas, walaupun dia kebanyakan suka menonton tayangan itu, kita juga harus mendengarkan, ya kan? Mendengarkan masukan-masukan dan kritik, saran dari yang tidak suka juga. Karena itu juga tugas dan kewajiban kita kan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pedoman kita. Ini lembaga penyiaran itu wajib memastikan aspek kemanfaatan dan kepentingan publik. Nah, ini harus dicerna kembali. Agak humor sih sedikit ya. Karena Karena masyarakat bangga, nah, senang. itu sama dengan film kartun misalnya ya. Film kartun ini ada anak-anak itu suka. Anak-anak suka. Tetapi ada anak tetangga kemudian pada saat seminar, pada saat kita melakukan literasi begini, kita undang SMP dan SMA, ada beberapa sekolah. Kemudian dia menyampaikan seperti ini. Pak, ada film kartun yang kemudian itu dicontoh oleh adik saya katanya. Memukul apa segala macam, menendang. Ini film kartun, memang disukai hampir seluruh anak-anak Indonesia suka film kartunnya. Tetapi kenapa itu diberikan sanksi kan begitu? Karena belum memberikan contoh, sifat anak-anak itu meniru. Ini banyak yang suka, tetapi ada korban, kan begitu. Ini ada korban, sama dengan tayangan itu. Ini tayangan itu banyak yang suka, tetapi ada korban yang tidak suka pun bagian dari korban. Saya tidak suka. Saya juga punya hak untuk menonton informasi yang sehat. Kalau diingat-ingat lagi, waktu saya kecil kayaknya saya juga senang tuh nonton Kan, kartun yang iya. seperti itu. Tapi kan ada korban kan begitu.
Nah ini yang kita jaga. Korban pemukulan, korban apa? Korban melawan orang tua. Berarti memang konsepnya KPID menjaga pengawasan untuk konten publik ya, utamanya konten publik. Kalau yang seperti privasi yang kayak gitu ya harus dikesampingkan sih sebenarnya ya. Ini kita bicara soal harapan kedepannya nih, soal pengawasan di era digital. Karena kita sepertinya tidak lama lagi ya, berdasarkan dari yang kita bahas tadi nih, dari yang Bang Erwan sampaikan tadi, kita kayaknya sudah nggak lama lagi nih akan berada di posisi analog menjadi digital nih. Harapan dari KPID dan Bang Erwan sendiri untuk masyarakat dan lembaga penyiaran yang ada di Kalimantan Timur nih, gimana Bang? Ya, alhamdulillah ya. Sudah sekian lama kita menunggu, hampir 20 tahun, seluruh masyarakat Indonesia menantikan kedatangan migrasi analog ke digital. Sangat banyak manfaat yang kita terima dan kita dapat, masyarakat dan pemerintah. Ini juga menjawab pertanyaan 20 tahun sudah kita menunggu masalah digital dividend, dan kita tidak lagi, saya yakin, pemerintah pun yakin, tanggal 22 November 2022 analog switch off ini dilaksanakan. Tidak ada lagi yang namanya televisi yang ada semutnya, televisi yang suaranya karaoke, karena ada bantuan set-top box yang bisa menjernihkan itu semua. Migrasi digital kan ke sana nantinya. Tidak lagi kita berbicara blank spot, kita tidak lagi berbicara siarannya tidak jernih. Kita mendengarkan radio dan menonton televisi nantinya ini akan puas kita melihat wajah dan tampilan-tampilan yang lain. Kemudian ini juga harus disampaikan kabar gembira ini ke seluruh lapisan elemen masyarakat, karena migrasi digital ini juga membantu seluruh masyarakat Indonesia dalam bidangnya penyiaran, karena ada frekuensi publik ini penghematan energi ya, karena frekuensi juga sumber daya terbatas, dan kepentingannya itu untuk masyarakat sendiri, dikelola oleh pemerintah, dipinjamkan oleh lembaga penyiaran, kembali lagi ke masyarakat. Nanti akan kita ditayangkan pada tanggal 1 April, Hari Penyiaran Nasional, apa efek dampak migrasi digital bagi masyarakat Indonesia. 1 April ya? Ya, 1 April. Pemirsa harus di-note nih ya, 1 April jangan lupa nonton ya. Ada lagi Bang Erwan? Ya, itu saja ya. Gitu saja ya. Ya pemirsa. Ya, punya harapan lagi nih. Kami juga memohon bantuan kepada lembaga penyiaran ya. Mohon bantuan lembaga penyiaran dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. KPID Kaltim ini meminta bantuan dari segi pengawasan, karena dengan sumber keterbatasan kami, sumber daya manusia yang terbatas, infrastruktur yang terbatas, alat-alat terbatas, dan semuanya serba terbatas. Dan kami juga ketika ada melihat tayangan dan tampilan, ada pada saat teman-teman semua di rumah itu mendengarkan radio, ada kata-kata atau tayangan yang tidak enak, silakan bisa inbox atau ada nomor WA di Facebook dan Instagram KPID Kaltim. Sebagaimana kita menjaga keamanan, pengawasan keamanan di rumah, kepolisian pun dibantu dengan wakar apa segala macam. Kenapa tontonan-tontonan yang lembaga penyiaran sampaikan itu kemudian ada dampak langsung ke masyarakat, ini tidak kita awasi secara bersama-sama. Mungkin itu saja, terima kasih. Pemirsa, itu tadi talk show kita bersama Bang Erwan. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat harus lebih kritis tentang informasi yang kita lihat dan kita terima. Tetap terus saksikan program Sapa Kaltim di Kompas TV, independen terpercaya.